Hai teman-teman. Nah, di pertemuan kali ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan materi pada hari ini. Adapun anggota kelompok 6 yaitu Katarina Pantisia, Carmelita Indriani da Silva, Aprilia Yovita Nana, Agustina Aquila, dan Abdia Smardi. Nah, untuk pembahasan materi yang pertama, pembelajaran terpadu atau tematik. Yang kedua, ada model web-based. Yang ketiga, implementasi pembelajaran terpadu dengan model web-based. Yang pertama itu ada pembelajaran terpadu atau tematik. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep yang merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan keterkaitan tema atau materi pembelajaran dalam satu bidang atau dalam beberapa bidang studi dengan maksud memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak-anak. Teman-teman, berikutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran terpadu. Jadi, karakteristik pembelajaran terpadu itu memiliki 6 bagian, yaitu yang pertama, pembelajaran terpadu itu berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua, pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Yang ketiga, dalam pembelajaran terpadu, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Kemudian yang keempat, pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, pembelajaran terpadu bersifat luas atau fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakat atau kebutuhan siswa. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah atau sintak dari pembelajaran terpadu, di mana terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada tahap perencanaan. Nah, dalam tahap perencanaan itu kita menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan karakteristik mata pelajaran pijakan untuk kegiatan awal ini. Seperti contoh yang diberikan oleh Forgati, untuk jenis mata pelajaran sosial dan bahasa dapat dipadukan keterampilan berpikir atau thinking skill dengan keterampilan sosial atau social skill. Kemudian yang kedua, kita memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, langkah ini akan mengarahkan guru untuk menentukan sub keterampilan dari masing-masing keterampilan yang dapat dihubungkan atau diintegrasikan dalam suatu unit pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menentukan sub keterampilan yang dipadukan. Jadi, secara umum keterampilan yang harus dikuasai meliputi keterampilan berpikir yang masing-masing adalah sub-sub keterampilan. Kemudian yang keempat adalah merumuskan indikator hasil belajar. Nah, jadi berdasarkan kompetensi dasar dan sub keterampilan yang telah dipilih, itu dirumuskan indikator. Kemudian yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Prinsip utama dalam tahap pelaksanaan pembelajaran terpadu yaitu guru hendaknya tidak menjadi single aktor yang mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Peran guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa menjadi pembelajar yang mandiri. Kemudian yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Dan yang ketiga, guru perlu mengakomodatif terhadap ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan. Kemudian yang tahap ketiga adalah tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi, dapat ditemukan evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Nah, tahap evaluasi menurut Departemen Pendidikan Nasional hendaknya memperhatikan prinsip evaluasi pembelajaran terpadu, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. Kemudian yang kedua, guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang dicapai.
Berikutnya saya akan menjelaskan tentang model Webet. Menurut Trianto 2009, model Webet adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema bisa digunakan dengan negosiasi antara guru dan siswa, tetapi dapat pula dengan cara diskusi sesama guru. Setelah tema tersebut disepakati, dikembangkan sub-sub temanya dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang-bidang studi. Model Webet atau jaring laba-laba juga mempunyai karakteristik yang meliputi: yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberi pengalaman langsung. Yang ketiga, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang keempat, bersifat fleksibel. Yang kelima, menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perencanaan pembelajaran terpadu model Webet. Nah, untuk tahapan-tahapan pembelajaran model Webet ini atau jaring laba-laba meliputi 3 tahapan, dari tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Nah, untuk di tahap perencanaan ini meliputi penetapan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya penetapan bahan dan alat bantu yang digunakan. Nah, selanjutnya penetapan metode. Dan selanjutnya tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Nah, di sini guru bisa mengamati alat bantu atau objek yang tertentu sekaligus melakukan perbincangan atau pembicaraan di kelas. Selanjutnya pembicaraan ditindaklanjuti dengan proses identifikasi sub-sub tema atau menemukan sub-sub tema. Selanjutnya visualisasi atau penggambaran atas tema dan sub-sub tema yang diperbincangkan. Lanjut, kegiatan pengamatan lebih lanjut atau lebih cermat atas alat bantu objek. Dan penjelasan, diskusi, dan proses belajar lainnya, misalnya bernyanyi dan sebagainya. Dan penugasan, pembagian kelompok, dan pengorganisasian tugas. Nah, di tahap terakhir ini yaitu evaluasi. Nah, di evaluasi ini bisa meliputi proses keterlibatan dalam pengamatan dan diskusi. Keterlibatan siswa dalam diskusi, dan selanjutnya evaluasi hasil dari mutu laporan. Nah, lanjut pada kelebihan dari model jaring laba-laba atau model Webet ini, yakni meliputi dari penyeleksian tema sesuai dengan minat akan memotivasi anak untuk belajar. Nah, yang kedua, lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Selanjutnya, memudahkan perencanaan. Dan yang selanjutnya, pendekatan tematik dapat memotivasi siswa. Dan yang terakhir, memberikan kemudahan bagi anak didik dalam melihat kegiatan-kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait pembelajaran. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya berikutnya. Terima kasih. Nah, untuk kekurangan, yang pertama, sulit dalam menyeleksi tema. Yang kedua, cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal. Ketiga, dalam pembelajaran, guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Implementasi pembelajaran terpadu dengan model Webet. Implementasi pembelajaran terpadu menggunakan model ini dimulai dengan menentukan tema sebagai contoh. Dengan kesepakatan tema yaitu misalkan lingkungan. Dari tema ini dikembangkan dan dipadukan menjadi sub-sub tema yang ada pada beberapa mata pelajaran seperti pelajaran IPA. Subtema mengenal berbagai bentuk energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Di situ siswa diajarkan tentang macam-macam bentuk energi dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, energi cahaya kita manfaatkan sebagai penerangan saat kita belajar. Kemudian ada pelajaran matematika. Subtema mengenal bangun datar. Nah, di sini siswa diajarkan tentang bentuk-bentuk bangun datar, misalnya ban pada sepeda berbentuk lingkaran,
buku tulis berbentuk persegi, penggaris berbentuk persegi panjang. Kemudian ada pelajaran PKN. Subtema tenggang rasa dan kedisiplinan. Nah, di sini siswa diajarkan tentang bagaimana cara manusia bersikap dan bertingkah laku sebagai makhluk sosial, seperti sikap tenggang rasa dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, kemudian ada pelajaran bahasa Indonesia. Subtema membuat ringkasan. Siswa dapat menceritakan dengan kata-katanya sendiri tentang bentuk-bentuk energi dan bentuk bangun datar yang kita jumpai di lingkungan sekitar. Sekian video presentasi dari kelompok 6. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih.